Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sampai di bulan yang ke-7 di tahun 2020 ini. Tanpa terasa di bulan yang baru ini, di minggu pertama kita akan melakukan nanti perjamuan kudus. Buat Bapak Ibu yang sudah mendapatkan roti dan anggur perjamuan, silahkan dipersiapkan. Buat Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat kebagian, boleh mempersiapkan roti atau biskuit yang tersedia di rumah, lalu mungkin dengan sirup atau mungkin dengan air putih saja. Mari siapkan kita setiap hati kita di hadapan Tuhan, biar hari ini sungguh boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, mari kita naikkan pujian. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Sama-sama katakan, it is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Sekali lagi katakan, it is well. It is well with my soul. It is well. Mari lebih lagi, dengan lebih sungguh katakan, it is well. It is well with my soul. It is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my love, thou hast taught me to say, it is well with my. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, it is well. It is well with my soul. 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 Sekali lagi katakan, it is well with my soul. It is well. Mari sekali lagi dengan penuh iman katakan, it
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, masalah apapun Tuhan, ombak apapun yang datang menerpa kami Tuhan, jiwa kami, hati kami tetap tenang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Raja yang sanggup Bapa. Engkau yang penuh kasih, Engkau yang peduli terhadap setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada Bapa, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Urapan-Mu ada atas setiap kami Bapa. Roh Kudus-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di rumah sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak mengenal ruang dan waktu. Roh-Mu, kuasa-Mu bekerja Tuhan, menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut rencana-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang indah Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami, tubuh, jiwa, roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan, layakkan setiap kami di hadapan-Mu Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut kami, setiap puji-pujian dari mulut kami Tuhan, semua datang dari setiap hati kami, tertuju hanya kepada Engkau saja Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang layak disembah. Karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang layak dipuji Tuhan. Ini hati kami yang memuji-muji Engkau Tuhan. Biarlah hari ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau dengar kami. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu. Mari puji Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari dengan sungguh katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Engkau lihat Tuhan setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Ini hati kami yang menyembah Engkau Tuhan. Ini hati kami yang memuji, meninggikan nama-Mu Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya, Engkaulah Raja kami Bapa. Katakan nyanyian pujian. Tuhan, nama-Mu besar
sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami sembah, oh kami puji Engkau Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami, oh ini hati kami yang rindu, ini hati kami yang haus akan Engkau, Yesus. Ini pujian kami, Engkau Allah yang besar, oh nama-Mu besar, Engkau Yesus. Oh, ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, kami katakan dengan lembut, ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu. Mari kita sambut firman Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak. Sekali lagi, ku muliakan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami taruh Engkau di tempat yang tertinggi dalam hidup kami, dalam ibadah kami. Kau mengambil alih Tuhan, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, hanya nama Yesus yang ditinggikan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak diagungkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak
dipuji. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami taruh hidup kami bawa hidup kami di dalam segala kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan Tuhan terus pimpin langkah-langkah kami, supaya kami bisa melewati bulan demi bulan. Bahkan tahun ini kami boleh lalui Tuhan bersama dengan Engkau. Kami tetap berdiri teguh di hadapan-Mu. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati sekali lagi kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami yang mendengar, kami semua diberkati. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, sesuatu pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Terus tuntun kami, iring kami Tuhan, sehingga kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan Engkau berjalan di depan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang ke-7, ini minggu yang pertama. Sebentar kita juga akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama terus mengucap syukur kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan sudah berbuat baik buat kita semua, khususnya buat bangsa ini. Bapak Ibu, kita sudah masuk dalam kehidupan new normal. Sekarang ini Jakarta sudah memulai, dan kita bersyukur juga kalau kemarin juga diberitakan bahwa Jawa Barat sudah memasuki juga kehidupan new normal, ya, sudah disampaikan oleh Gubernur. Daerah Jawa Barat sudah masuk zona hijau, tetapi kita harus tetap saudara menjaga, ya, kehidupan new normal ini. Bukan berarti kita bebas, tetapi kita harus semakin waspada karena akan banyak kerumunan di sana sini, sehingga apa yang sudah pernah kita lakukan hari-hari sebelumnya, menjaga kebersihan, cuci tangan, ya saudara, mandi dengan disiplin, saudara, pakai hand san, pakai masker, itu menjadi penting Bapak Ibu. Ya, doakan supaya ketika nanti semuanya berjalan dengan baik, kita bisa kembali beribadah tatap muka. Saudara banyak berdoa supaya kita sungguh-sungguh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, karena kemarin semua orang panik, semua orang menjadi bingung saudara, ketika semua tidak boleh melakukan ini dan itu. Mereka sampai mengeluarkan statement, mau pilih mana? Pilih mati karena kena COVID-19 atau pilih mati karena kelaparan. Ya. Tapi saya mau ingatkan buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak pilih kedua-duanya, ya, tetapi kita pilih hidup karena Yesus, ya, hidup untuk Yesus. Jangan hidup untuk perut, tetapi hidup untuk Yesus. Nah saudara, mari kita sama-sama belajar kembali, diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Ini bukan ayat yang asing, bahkan ini ayat menjadi ayat hafalan barangkali yang sering diperbincangkan buat persekutuan-persekutuan, gereja-gereja, rumah tangga anak-anak Tuhan, ya, dari Matius pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-6 bicara tentang hal kekhawatiran. Ya, mari kita sama-sama mau baca firman Tuhan. Kalau saudara baca dari ayat 25 terus ya sampai ayat 34, itu bercerita tentang bagaimana Tuhan bertanggung jawab buat hidup saudara dan saya.
Sehingga kita harus sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita hanya di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Saya ingin baca saja, kita penggal dari ayat yang ke-31 saudara. Kalau saudara nanti di rumah baca dari ayat yang ke-25. Ya, ayat 31 saya mulai. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang kasih Tuhan, saya kasih tema firman Tuhan pada minggu yang pertama ini, hidup tanpa rasa khawatir. Mungkin kita segera akan merespon, saudara, bisakah ya kita hidup tanpa khawatir? Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menyimak firman Tuhan dengan baik, kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini dengan baik, maka apa yang Tuhan perintahkan buat kita, seperti yang baru saja kita baca, karena ini perkataan Yesus sendiri, ya, sebab itu janganlah kamu khawatir. Kalau perkataan ini keluar dari mulut Tuhan sendiri, saya percaya Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup saudara. Asal saudara sungguh-sungguh menaruh firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara bertanya, bisakah kita hidup tanpa rasa khawatir? Saya mau katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bisa. Asal kita sungguh-sungguh. Memang manusia ini saudara, ya seringkali diwarnai rasa kekhawatiran. Karena itu yang ditanamkan oleh si jahat. Untuk mengaburkan firman Tuhan, untuk membuat firman Tuhan ini abu-abu dalam kehidupan kita, kebenarannya tidak bisa kita nikmati. Ya sejak kecil kita dididik menjadi orang yang khawatir. Saudara boleh perhatikan, hampir seluruh anak-anak gitu ya, pernah ditakut-takuti oleh orang tuanya. Sehingga dari mulai kecil kita dididik menjadi khawatir. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jangan begini, jangan begitu. Sehingga kita akhirnya menjadi orang yang seringkali hidup di dalam kekhawatiran. Iblis mengambil alih firman Tuhan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, biar pagi ini kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari hidup dengan rasa kekhawatiran. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri, kita sedang berjuang di dalam kehidupan ini. Ya, mulai dari anak-anak sekolah, dia punya ada rasa khawatir di dalam sekolahnya. Bisa enggak saya ikuti studi ini? Ketika mereka mungkin sudah lulus, bisa enggak nanti saya bekerja? Ketika nanti sudah bekerja, bisa enggak saya berumah tangga? Bisa enggak saya membangun rumah tangga yang baik? Ketika sudah berumah tangga, saudara, di dalam kehidupan rumah tangga ada kekhawatiran lagi tersendiri. Terus kekhawatiran itu mewarnai kehidupan kita kalau kita selalu berfokuskan kepada hal-hal apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Ya, kalau kita hanya berfokuskan kepada apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, kalau fokus kita ke situ, maka kita akan diwarnai, hidup kita akan diwarnai oleh kekhawatiran. Tetapi Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak menaifkan saudara ya, kalau kita bilang kita juga butuh makan minum. Kita juga butuh pakaian.
Seperti kata firman Tuhan, semua itu dicari bangsa-bangsa dan kita juga termasuk yang di dalamnya. Kita mencari sesuatu. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, supaya kita sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Karena ayat berikutnya dikatakan di situ, ya, apakah yang kamu makan dan kamu pakai, apakah kami minum, saudara. Ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kondisi kita sama dengan bangsa-bangsa atau manusia atau orang yang tidak mengenal Allah, maka kita akan tersedot dengan rasa khawatir itu. Kita akan terjebak dengan rasa khawatir itu. Tetapi ayat berikutnya dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Saudara, artinya Tuhan sudah mengerti kebutuhan saudara. Tuhan sudah tahu kebutuhan saudara. Dan saya percaya Tuhan pasti bertanggung jawab. Kalau Tuhan tahu, Tuhan pasti bertanggung jawab. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita membaca firman Tuhan ini, apakah kita menjadi percaya atau tidak? Itu yang menjadi persoalan. Ini yang harus dijawab oleh setiap kita ketika kita masuk ya dalam kehidupan nyata, dunia nyata. Ketika rasa khawatir itu datang, mari saudara kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada kebenarannya. Segera kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya jangan kita dikuasai oleh rasa khawatir itu. Mungkin sewaktu-waktu khawatir itu bisa datang. Tetapi jangan sampai kita dikuasai, saudara. Kalau kita sudah dikuasai, artinya kita sudah menyerahkan hidup kita kepada tipu daya iblis. Sesungguhnya Tuhan bertanggung jawab buat hidup saudara dan saya, dikatakan di situ, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita sering mendengar, saudara, ya, ayat firman Tuhan, mungkin kalau saudara baca di pasal berikutnya, Matius 7, hal tentang pengabulan doa. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi saudara, kita hanya mengemas ayat firman Tuhan ini hanya untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani, keperluan-keperluan pribadi kita secara jasmani, secara daging, secara duniawi. Tetapi kita tidak pernah membawa ayat ini kepada satu dimensi rohani, ya, di mana kita sungguh-sungguh harus minta kasih Bapa lebih. Kita harus minta kemurahan Bapa lebih. Kita harus minta kuasanya lebih. Kita jarang minta yang seperti itu. Karena kita selalu menitik beratkan firman Tuhan itu untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani. Cari maka kamu akan mendapat. Kita jarang sekali ya menempatkan firman Tuhan tentang cari ini untuk hal-hal kebenaran, untuk hal-hal kemuliaan Tuhan yang sungguh-sungguh membawa hidup kita lebih naik di dalam kerohanian kita. Tetapi kita menempatkan kata cari itu untuk hal-hal kebutuhan jasmani. Kita bekerja dari pagi sampai malam hari, ya, untuk sesuatu yang memuaskan daging kita. Itu enggak salah sebetulnya saudara, kalau saudara bekerja, memang firman Tuhan juga bilang ya bahwa kita harus bekerja. Kalau orang tidak bekerja, jangan makan. Tetapi kalau itu menjadi warna hidup kita, ya, sehingga akhirnya kita lupa ketika kita mendapatkan satu masalah, lalu kita mulai keluar dari koridor firman Tuhan dan kita menjadi khawatir. Artinya kita sudah membuat firman Tuhan itu hanya untuk kesenangan-kesenangan daging kita. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh maknai firman Tuhan. Ya, ketika kita bilang mintalah kepada Tuhan sesuatu yang bisa membuat saudara untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Cari, maka carilah kerajaan Allah itu sungguh-sungguh lebih lagi, supaya kerohanian kita menjadi naik terus dan bukan turun, supaya kita sungguh-sungguh
dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga rasa khawatir itu bisa dijauhkan dari hidup saudara dan saya. Ketuklah hati Bapa, supaya sungguh-sungguh hati Bapa itu terbuka buat kita, dan kita bisa masuk lebih dalam hadirat-Nya. Saudara, kalau di Lukas ya sama, ada hal berdoa, tetapi itu lebih kepada doa Bapa kami ya. Kalau di dalam Lukas pasal yang ke-17 tentang doa Bapa kami itu ya, dikatakan di situ ayat yang ke-11-nya ya Saudara ya. Oh, kita mundur sedikit aja di Matius pasal yang ke-6. Ini ada doa Bapa kami ya Saudara. Ayat yang ke-11-nya di situ dikatakan ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, sesungguhnya untuk hidup kita, Tuhan menganjurkan kepada kita untuk kita tidak terlalu berlebihan, saudara. Tetapi pada akhirnya kita terjebak dengan kondisi hawa nafsu kita, keserakahan kita, sehingga kita menempatkan kata minta itu untuk sesuatu yang lebih buat hidup kita. Kita mencari sesuatu yang lebih buat hidup kita. Sehingga akhirnya kita dikuasai oleh rasa khawatir. Tetapi biar pagi yang diberkati ini saudara, kita sungguh-sungguh mau hidup kita tidak dikuasai oleh rasa khawatir. Karena kita sungguh-sungguh memahami bahwa Bapa kita yang di surga tahu apa yang saudara dan saya butuhkan hari-hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di atas segalanya. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa termasuk saudara dan saya, bahkan kebenaran firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab ini akan ditambahkan kepadamu. Iman saudara ditambahkan, rohani saudara akan naik kalau kita sungguh-sungguh cari kerajaan Allah. Tetapi kalau kita menempatkan keinginan daging kita hanya untuk hawa nafsu kita, maka kita akan terseret dan jatuh. Kalau saudara baca di Filipi, coba kita buka Filipi pasal yang ketiga saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dikatakan di situ. Ya, orang yang terhisap di dalam rasa khawatir untuk keinginan-keinginan daging, dikatakan Paulus di situ, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Saudara perhatikan, kalau kita terjebak di dalam rasa khawatir, sehingga apa yang kita minta hanya untuk kepentingan kita, memuaskan hawa nafsu saudara dan saya, apa yang kita cari untuk memuaskan hawa nafsu saudara dan saya, maka kita akan terjebak di dalam rasa khawatir. Sehingga sekali lagi Paulus mengingatkan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kita bicara perut saudara, ya, keinginan-keinginan daging. Tetapi kalau orang yang sudah mulai beranjak usia di atas 40 tahun, biasanya perut sudah mulai dikurangi gitu ya. Karena makan sudah mulai berkurang. Kalau yang sadar nih saudara ya, kalau yang sadar makannya sudah mulai dikurangi. Kalau yang gak sadar ya semakin banyak makannya, karena sudah ada tuntutan dari perut yang besar itu saudara. Ya, mari kita kecilkan perut kita supaya tuntutan daging itu makin hari makin berkurang. Ya saudara, jadi Tuhan kita bukan perut kita, tapi Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang layak disembah, Tuhan yang sungguh-sungguh sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Kalau kita terus saudara bergaul, bergumul dengan hidup yang ada sekarang ini di dalam kedagingan, maka kesudahan kita, saudara dan saya atau mereka yang tidak mengenal Allah itu ya adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, hari ini kita mau sungguh-sungguh mengenang kasih Tuhan lewat perjamuan kudus.
Jangan kita memikirkan perkara-perkara duniawi, kata Tuhan. Tetapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Maka rasa khawatirmu akan dijawab Tuhan dengan dipuaskan lewat pertolongan-pertolongan Tuhan. Tetapi kalau saudara terus mencari hal-hal yang duniawi dan keinginan-keinginan daging untuk memuaskan hawa nafsu, seperti kata firman Tuhan, kesudahannya adalah kebinasaan. Kita tidak mau, saudara. Saya tidak mau. Ya, setiap kita tidak mau. Akhir hidup kita adalah kebinasaan. Tapi justru kita rindu. Akhir hidup kita adalah kekekalan. Ayat terakhir, saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Inilah perintah Tuhan. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita semua. Cari Tuhan seperti tadi yang kita baru baca, saudara, dari Matius 6. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan juga di dalam Amos, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari battle. Saudara, saya tidak sempat kita tidak sempat membahas tentang battle. Kita tidak sempat membahas tentang Gilgal, nanti lain waktu, saudara. Karena akan panjang waktunya. Dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan battle akan lenyap. Ayat yang ke-6 mengingatkan kepada kita semua, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini garansi, saudara, ini jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Tentu hidup tidak dengan rasa khawatir atau tidak dikuasai kekhawatiran. Hidup di sini juga bicara hidup yang hari ini. Hidup di sini juga bicara hidup yang akan datang, yaitu hidup di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, cari Tuhan. Ya, sungguh-sungguh kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi battle. Mari Bapak Ibu siang hari ini kita sungguh-sungguh bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya tidak ada lagi rasa khawatir dari hidup kita. Kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi kalau kita ada pertanyaan, bisakah kita hidup tanpa rasa khawatir? Sekali lagi firman Tuhan menegaskan, bisa. Kalau saudara sungguh-sungguh menjadikan Tuhan di atas segalanya, menempatkan firman Tuhan di atas segalanya. Kalau ada rasa khawatir itu datang, kita tolak dalam nama Yesus, sehingga Tuhan kembali mewarnai hidup kita dan kita kembali fokus kepada firman Tuhan. Garansi yang Tuhan berikan, Bapa yang di surga tahu apa yang kau perlu, apa yang kau butuh. Asal kau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan dipelihara Tuhan. Kalau burung di udara saja dipelihara Tuhan, bunga-bunga di padang dia hiasi, terlebih saudara akan didandani Tuhan, terlebih saudara akan dipelihara Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita untuk kita makan minum perjamuan kudus. Saudara yang sudah mendapat roti dan anggur boleh dipersiapkan. Mungkin Bapak Ibu yang belum kebagian roti dan anggur atau tidak sempat ambil kemarin, ya, saudara bisa pakai roti yang ada di rumah, saudara bisa pakai sirup untuk saudara minum. Mari kita sama-sama untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang hambanya untuk mempersiapkan perjamuan kudus, untuk kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian, ku tidak takut, ku tidak bimbang. Ku tidak takut, sebab kau besertaku Tuhan. Sebab kau besertaku.
Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku ya Tuhan. Engkau yang meneguhkan setiap kami hamba-hambamu, anak-anakmu. Teguhkan kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan menolongku, Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Dia akan memberikan saudara kemenangan. Kalau engkau dipegang Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh ada di dalam pemeliharaan Tuhan, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu bimbang, sebab Dia Allah yang memelihara hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Biar musik saja naikkan pujian ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan kita sudah dengar. Tema firman Tuhan di pagi siang yang diberkati ini, hidup tanpa rasa khawatir. Ini menjadi kekuatan kita kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka engkau akan bisa hidup tanpa rasa khawatir. Kalau ada rasa khawatir itu datang dalam hidup saudara, segera kembali kepada firman Tuhan. Dan saudara hardik segala tipu daya iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasa khawatir, baik khawatir tentang ekonomi, baik khawatir dalam rumah tangga, baik khawatir dalam pekerjaan, khawatir kepada anak-anak, khawatir kepada suami, khawatir kepada istri, khawatir kepada penyakit yang sekarang ini sedang marak COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami enyahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Rasa khawatir itu kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga damai sejahtera Allah memelihara hidup setiap kita. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami memakan minum perjamuan kudus. Layakkan kami untuk sehidangan dengan Engkau, supaya Engkau tetap tinggal dalam kami. Kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tidak. Sementara roti dan anggur dibagikan, saudara persiapkan roti dan anggur saudara. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah kami Tuhan, sebab Engkau Allahku, Kau yang meneguhkan. Dan Engkau juga yang menolong setiap kami ya Roh Kudus. Kami rindu hidup kami terus memuliakan Tuhan dari hari ke hari. Kami tidak mau dihantui oleh rasa khawatir Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Oh Yesus, pegang tangan kami. Amin. Haleluya. Yesus.
Berikan setiap kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Oh Yesus, pegang tangan kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Peganglah kami Tuhan. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Tuntun kami di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Yesus Beriku kemenangan. Saudara dengar firman Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan, jadi peringatan akan aku. Sering kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sering kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur. Mari naikkan syukurmu. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup saudara. Memelihara usaha pekerjaan saudara. Memelihara rumah tangga saudara. Memelihara anak-anak saudara. Memelihara kesehatan saudara. Naikkan syukur. Terima kasih, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Yesusku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah sehidangan dengan Engkau Tuhan. Engkau ada di dalam kami. Kami tinggal di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami di dalam Engkau, kami berbuah-buah di dalam Engkau. Tuhan memberkati kami semua. Berkati rumah tangga anak-anak, suami istri, anak-anak, usaha, pekerjaan, kesehatan. Apapun yang dikerjakan umat-Mu hari-hari, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap orang yang ikut beribadah, mungkin di rumah sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa Allah. Kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya minta waktu Bapak Ibu sebentar lagi kita menyaksikan pengumuman yang berikut ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam ibadah minggu ini. Pengumuman untuk ibadah minggu depan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng, agar kita semua tidak ketinggalan untuk ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita tutup ibadah kita. Sebelumnya kita naikkan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Sama-sama katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari semakin bertambah. Oh, semakin hari semakin bertambah besar Besar anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya hari-hari yang kami lalui semua karena anugerah-Mu. Sampai pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama untuk datang memuliakan, memuji Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yosef Fajar Gunawan, biar kami diingatkan supaya kami dapat selalu fokus kepada Tuhan, biar hati pikiran kami, mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kami tidak khawatir akan dunia ini yang sedang bergejolak. Kami percaya kami ada di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami percaya tuntunan Tuhan sempurna bagi kami semua. Bapa, kami mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yosef Fajar Gunawan sebagai gembala jemaat Tuhan di tempat ini bersama Ibu Rika sebagai Ibu Gembala. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan menyertai setiap pelayanannya.
Tuhan memberkati rumah tangganya, anak-anaknya diberkati, pekerjaan diberkati, kesehatannya Tuhan tambahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan dan para imam musik. Tuhan, persatukan hati anak-anak-Mu ini, biarkan setiap pujian yang dinyanyikan bagi Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua para pelayan di tempat ini diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati Tuhan. Jadikan bangsa kami bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati juga pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, serta aparat dari atas sampai ke bawah. Tuhan, Kau berkati. Diberikan roh takut Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami di bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami, Kota Harapan Indah dan sekitarnya, dan Kota Bekasi. Diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi sebelum kami berpisah, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami percaya akan berkat-Mu. Biarkan hamba-Mu Pak Yosef Fajar Gunawan akan memohon berkat untuk kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerah setiap kami Tuhan, pelayanan kami, usaha, pekerjaan, Tuhan, pengaruh otoritas-Mu ada atas setiap kami, sehingga kami percaya Tuhan, hari-hari kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi berkat-Mu turun atas setiap kehidupan umat-Mu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan, bahkan studi anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga tidak menimpa, sehingga tidak menimpa aku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat dari Bapa di surga. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pagi, siang, hari ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan berkati kita semua.